Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Tim Penilai Nasional Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Izinkan saya, Ahmad Mansuri Alfian, selaku Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan, pada kesempatan ini memaparkan program kegiatan dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM di unit kerja kami. Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan merupakan unit kerja eselon 3 di bawah Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, karantina pertanian memiliki tugas pokok dan fungsi, yaitu mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya hama penyakit hewan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina, pangan dan pakan yang tidak sesuai standar keamanan dan mutu, agensia hayati, invasif alien spesies, produk rekayasa genetika, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, serta sumber daya genetik. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan didukung oleh sumber daya manusia berjumlah 46 orang, terdiri dari 2 orang pejabat struktural, 15 orang pejabat karantina hewan, 18 orang pejabat karantina tumbuhan, dan 11 orang petugas administrasi. Dari total jumlah pegawai yang ada, tersebar di kantor induk dan 5 wilayah penempatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu wilayah kerja Nunukan, wilayah kerja Sebatik, wilayah kerja Pelabuhan Malundung Tarakan, wilayah kerja Bandara Juanda Tarakan, wilayah kerja Tanjung Selor, dan 1 wilayah penempatan kerja di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu wilayah kerja Berau. Dalam mewujudkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan melaksanakan beberapa program pada 6 area perubahan, yaitu 1. Manajemen perubahan, 2. Penataan tata laksana, 3. Penataan manajemen sumber daya manusia, 4. Penguatan akuntabilitas, 5. Penguatan pengawasan, dan 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Area perubahan pertama adalah manajemen perubahan yang bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada satuan kerja yang dibangun sehingga menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Pada area ini kami telah melakukan beberapa program, diantaranya penyusunan SK Tim Kerja dan rapat internal. Untuk rencana pembangunan zona integritas, kami telah melakukan penyusunan target prioritas, public hearing bersama stakeholder yang didampingi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara, serta pencanangan pembangunan zona integritas. Tim kerja juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencanangan pembangunan zona integritas yang dilaporkan secara berkala dengan periode triwulan. Dan tim kerja juga melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas di Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan. Dalam menerapkan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berintegritas, pegawai di Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan telah menandatangani fakta integritas, pelaporan LHKSN, pelaporan LHKPN, disiplin mengikuti apel pagi hari Senin, serta penerapan komitmen keteladanan, profesionalisme, integritas, disiplin yang biasa disingkat KKPID dalam bekerja. Area perubahan kedua yaitu penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada zona integritas menuju WBK WBBM. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta program yang ada, kami telah menyusun
standar operasional prosedur atau yang biasa disingkat SOP yang menjadi acuan dalam melaksanakan pelayanan publik baik secara internal maupun eksternal. Hingga saat ini kami telah menyusun SOP tata usaha, SOP karantina hewan, SOP karantina tumbuhan, SOP pengawasan dan penindakan, serta SOP masa pandemi dengan total SOP sebanyak 175. Dan kami senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap SOP tersebut untuk melihat relevansinya dengan kondisi yang ada sekarang ini. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik telah kami implementasikan beberapa aplikasi, diantaranya e-Sakip, e-Personal, iKFest, dan iMES. Terkait dengan keterbukaan informasi publik, pimpinan di Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan telah menandatangani komitmen bersama keterbukaan informasi publik. Kami selalu siap dalam memberikan informasi berdasarkan data yang kami miliki. Setiap permohonan data yang masuk akan kami proses melalui silayan oleh PPID Unit Kerja. Area perubahan ketiga yaitu penataan manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. Untuk pemenuhan sumber daya manusia di Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan, kami telah menyusun analisa jabatan dan peta jabatan pegawai untuk setiap jenjang jabatan. Untuk implementasi pola mutasi internal, Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan telah menetapkan kebijakan dan SOP penempatan pegawai di masing-masing wilayah kerja yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk surat keputusan penempatan pegawai. Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan melaksanakan in-house training internal serta menugaskan pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis atau magang sesuai kompetensi yang dimiliki. Diharapkan pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan memiliki wawasan yang luas dan tanggap terhadap teknologi yang semakin berkembang serta profesionalisme yang semakin meningkat. Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan telah menetapkan rencana kebutuhan diklat serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas bimbingan teknis atau magang yang telah dilakukan. Penetapan kinerja individu setiap pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan terukur melalui sasaran kinerja pegawai dengan target yang ditetapkan setiap awal tahun. Kinerja pegawai dinilai secara berkala setiap bulannya dan Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan telah memberikan reward kepada pegawai dengan kinerja terbaik. Dalam penegakan aturan disiplin pegawai, Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan telah mensosialisasikan kode etik pegawai yang harus ditaati melalui pembagian buku kode etik. Pimpinan senantiasa memberikan arahan untuk selalu meningkatkan kedisiplinan dan integritas kepada seluruh pegawai dalam bentuk arahan pada apel pagi setiap hari Senin. Penerapan penegakan disiplin di Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan terlihat pada aplikasi absensi setiap bulannya. Sistem informasi kepegawaian di Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan selalu diperbaharui secara berkala pada aplikasi SIM ASN untuk seluruh pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan. Pegawai berperan aktif untuk melakukan updating data pribadi kepegawaian. Area perubahan keempat yaitu penguatan akuntabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja di Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan. Wujud keterlibatan pimpinan dalam pembangunan zona integritas sebagai upaya penguatan akuntabilitas di Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan dapat dilihat melalui peran aktif Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan dalam penetapan sasaran kinerja dan menandatangani perjanjian kinerja. Selain itu, pimpinan berperan aktif dalam penyusunan rencana anggaran serta senantiasa melakukan monitoring terhadap realisasi kinerja pegawai melalui aplikasi e-Personal dan anggaran yang ada melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara atau disingkat OMSPAN. Untuk pengelolaan akuntabilitas kinerja, Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan telah menetapkan rencana kerja tahunan serta program kerja strategis.
Seluruh program kerja yang telah ditetapkan dan direalisasikan tertelusur dan dapat dipertanggungjawabkan. Area perubahan kelima yaitu penguatan pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu upaya Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan dalam mengendalikan gratifikasi adalah dengan mengadakan public hearing serta penandatanganan fakta integritas yang ditandatangani stakeholder dengan disaksikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara. Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan mendapatkan penghargaan dari Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara sebagai instansi vertikal yang bersinergi aktif dalam peningkatan pelayanan publik. Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan juga telah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001-2016. Dalam penerapan sistem pengendalian intern, Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan telah menyusun SOP pelaksanaan sistem pengendalian intern dan mensosialisasikan kepada seluruh pegawai. Dalam hal adanya pengaduan masyarakat, Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan telah menetapkan SOP pengaduan masyarakat, menyiapkan form pengaduan, serta menyediakan ruangan khusus untuk pengaduan yang terintegrasi dengan ruang tamu. Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan juga telah menerapkan whistleblower system untuk menjaga kerahasiaan terlapor dan pelapor yang terintegrasi dengan Kementerian Pertanian. Dalam hal penanganan benturan kepentingan, Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan telah melakukan identifikasi benturan kepentingan yang mungkin terjadi yang dapat menjadi peluang terjadinya suap, pungli, dan gratifikasi. Area perubahan keenam yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik yang bertujuan tercapainya peningkatan indeks kepuasan pengguna jasa layanan karantina pertanian dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam menerapkan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan telah menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik serta maklumat pelayanan dan memberikan informasi secara detail dan jelas untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jasa dalam mendapatkan pelayanan. Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan melakukan bimbingan teknis terkait pelayanan prima, memberikan informasi secara detail melalui website dan media sosial, memberikan reward bagi petugas pemberi layanan terbaik, serta menerapkan beberapa inovasi, diantaranya 1. Sipulan, sistem kepuasan pelanggan, yaitu pengguna jasa dapat memberikan penilaian terhadap petugas pemberi layanan dan pelayanan karantina secara keseluruhan. 2. Ruang tamu yang terintegrasi dengan ruang pengaduan, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya penyimpangan di unit kerja. Dan ketiga, pengawasan di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Sebatik, Kabupaten Nunukan, dalam bentuk pengawasan bersama antara Karantina Pertanian dan Pamtas TNI AD. Pengawasan bersama ini sebagai bentuk implementasi perjanjian kerjasama antara Badan Karantina Pertanian dan TNI Angkatan Darat dalam menegakkan peraturan perkarantinaan. Dengan demikian dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran peraturan perkarantinaan di wilayah perbatasan. Dalam mengelola pengaduan dari masyarakat, Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan telah menetapkan tim kerja penanganan pengaduan. Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan menggunakan aplikasi SP4N Lapor serta membuat laporan pengaduan masyarakat setiap bulannya. Terkait penilaian kepuasan terhadap pelayanan, pengguna jasa karantina dapat memberikan penilaian secara langsung terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tarakan. Penilaian dilakukan melalui pengolahan data indeks kepuasan masyarakat. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan teknologi, pengguna jasa dapat mengajukan permohonan sertifikasi secara online melalui aplikasi PPK Online. Aplikasi iKifas juga memberikan data pengurusan sertifikat karantina di seluruh Indonesia secara real time.
Demikian pemaparan program kegiatan pada 6 area perubahan yang kami implementasikan di Balai Karantina Pertanian kelas 2 Tarakan dalam mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM. Sebelum adanya inovasi dalam melakukan pengawasan terhadap lalu lintas media pembawa HPHK dan OPTK, BKP kelas 2 Tarakan secara rutin melaksanakan pengawasan di pintu pemasukan dan pengeluaran di daerah perbatasan yang tidak ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Pertanian. Terkait penilaian terhadap pelayanan sertifikasi karantina pertanian, BKP Tarakan masih menggunakan sistem manual, tidak terintegrasi dengan sistem antrian dan penilaian dilakukan secara umum, tidak terintegrasi dengan indeks kepuasan masyarakat. Setelah adanya inovasi, sebagai bentuk implementasi perjanjian kerjasama antara Badan Karantina Pertanian dan instansi terkait, maka Balai Karantina Pertanian kelas 2 Tarakan melakukan beberapa inovasi, diantaranya patroli rutin bersama instansi terkait. Patroli dilakukan dengan menyusuri perairan Kalimantan Utara dan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak ditetapkan sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran berdasarkan peraturan Menteri Pertanian. Pengawasan di tempat pemasukan dan pengeluaran yang tidak ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Pertanian khususnya di daerah perbatasan wilayah Sebatik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dilakukan bersinergi dengan petugas pengamanan perbatasan dari TNI Angkatan Darat. Dengan sinergi tersebut, Pamtas TNI AD turut serta mensosialisasikan kepada masyarakat terkait aturan perkarantinaan. Sehingga masyarakat perbatasan yang akan membawa komoditas pertanian, baik hewan maupun tumbuhan yang akan dilalu lintaskan ke negara Malaysia, senantiasa melaporkan kepada pejabat karantina. BKP Tarakan membuat inovasi simulan atau sistem kepuasan pelanggan sehingga pengguna jasa dapat memberikan penilaian terhadap petugas pemberi layanan dan pelayanan sertifikasi karantina secara keseluruhan. Manfaat dari adanya inovasi penilaian pelayanan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dan manajemen BKP Tarakan dalam melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan prima sesuai amanat Undang-Undang 25 tahun 2009. Terkait penanganan pengaduan dari pengguna jasa, BKP Tarakan menyediakan ruangan khusus untuk pengaduan yang terintegrasi dengan ruang tamu sehingga meminimalkan potensi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan yang bertentangan dengan peraturan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibram Sahamiruddin, Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Utara. Alhamdulillah, menurut kami prosedur SOP maupun standar pelayanannya sudah baik. Saya terima kasih kepada teman-teman Balai. Artinya sesuai dengan Undang-Undang 25 tentang pelayanan publik maupun standarnya itu sudah terpenuhi. Untuk saat ini saya sangat puas sekali dengan pelayanan karantina karena yang pertama mulai awal dari kita mengajukan permohonan sampai dengan terbitnya sertifikat semuanya sangat jelas terperinci, alurnya jelas, tidak ada yang berbelit-belit. Lalu yang kedua untuk administrasi khususnya semua biaya sesuai dengan ada yang tertera sama instansi, tidak ada biaya tambahan apapun. Dan yang ketiga saya mengucapkan terima kasih sama karantina atas pelayanannya yang mudah, cepat, dan terjangkau. Saya sangat terbantu oleh karantina sehingga pengiriman barang saya tidak terkendala. Pelayanan karantina pertanian sangat baik. Semua jelas, petugas selalu memberikan penjelasan ketika berkas tidak lengkap. Biaya yang harus dibayarkan juga sesuai dengan yang tertera pada kwitansi. Dan saya dapat memberikan penilaian langsung terhadap petugas yang memberikan layanan. Pelayanan karantina sangat terbuka buat kami dan tidak ada hambatan sama sekali. Karantina Pelayanan mudah, ramah, bayaran sesuai.